Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Ibu Putri Kolidazia selaku dosen pengampu mata kuliah Business Intelligence di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor. Sebelumnya, izinkan saya dan rekan-rekan dari kelompok 6 untuk memperkenalkan diri. Saya Melanie Valina Putri selaku Project Manager, lalu Tania Aprilia selaku BI Developer pertama, Maulana Warsidin selaku BI Developer kedua, dan Syafa selaku Technical Writer. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai job desk dari Project Manager itu sendiri. Project Manager itu sendiri bertugas untuk mencari tahu profil, keadaan, serta proses bisnis dari suatu perusahaan atau bisnis atau instansi yang akan dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, setelah mengetahui proses bisnis, PM juga bertugas untuk membuat flowchart agar mempermudah pembaca untuk mengerti alur proses bisnis tersebut. Selanjutnya juga membuat prototipe dari sebuah dashboard yang dapat menjawab perumusan masalah serta mengkoordinir tugas dari BI developer dan technical writer. Selanjutnya, sebelum saya menjelaskan job desk yang sudah saya kerjakan, uh, saya akan um, menjelaskan mengenai perusahaan atau instansi apa yang kami pilih. Saya dan kelompok 6 memilih instansi yang bernama MA Al-Falak yang berlandaskan sekolah beragama. Lalu kami datang langsung ke sekolah untuk melakukan proses wawancara dan observasi untuk mengetahui profil, keadaan, serta proses bisnis dari MA Al-Falak itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai profil dan proses bisnis dari MA Al-Falak. MA Al-Falak atau Madrasah Aliyah Al-Falak adalah salah satuan pendidikan dengan jenjang MA atau Madrasah Aliyah yang berlokasi di Loji, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat yang berada di naungan Kementerian Agama. MA Al-Falak berdiri pada tanggal 8 Juli 1985. Setelah mengetahui profil dari MA Al-Falak, kami pun mencari tahu proses bisnis apa saja yang ada di MA Al-Falak. Melalui proses wawancara, akhirnya mengetahui bahwa terdapat beberapa proses bisnis seperti penerimaan siswa-siswi baru, pengajaran dan pembekalan kemampuan yang dapat mengembangkan minat dan bakat siswa-siswi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Namun, setelah proses wawancara yang cukup panjang, akhirnya saya menentukan satu proses bisnis yang untuk ditinjau lebih lanjut karena mengalami permasalahan pada masa pandemi COVID-19 di sekitar tahun 2019 sampai tahun 2021, yaitu proses bisnis penerimaan siswa-siswi baru. Untuk alur proses bisnis ini, saya buat dengan sudut pandang dari pihak sekolah, yaitu dimulai dengan pembukaan pendaftaran pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli. Setelah itu, ketika ada calon siswa yang mau mendaftar, mereka datang bersama orang tua atau wali ke sekolah untuk mengambil formulir dan pemberkasan. Formulir, mohon maaf, di bagian tata usaha sekolah, lalu calon siswa harus melengkapi formulir dan pemberkasan, serta formulir diserahkan kembali, formulir yang sudah diisi harus diserahkan kembali ke pihak sekolah untuk dilakukan pengecekan. Jika berkas tidak lengkap, maka sekolah akan mengembalikan berkas tersebut untuk dilengkapi, dan jika sudah lengkap, maka akan lanjut ke proses selanjutnya. Setelah itu, orang tua atau wali harus membayar biaya registrasi dan biaya lainnya untuk dapat menyerahkan bukti bayarnya sehingga pihak sekolah dapat memasukkan data siswa ke sistem sekolah dan calon siswa tersebut pun resmi menjadi siswa MA Al-Falak yang selanjutnya akan mengikuti kegiatan matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah. Untuk keadaan sekolah, setelah kami melalui proses observasi atau berkeliling-keliling sekolah, saya menyimpulkan bahwa sekolah sedang berada di keadaan yang cukup baik dengan mengembangkan segala beberapa kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lainnya untuk menunjang akademis maupun non-akademis dari siswa. Selanjutnya dari proses bisnis ini, saya membuat flowchart untuk mempermudah memahami alur proses bisnis yang dibuat dari sudut pandang sekolah. Lalu dari mulai itu pihak sekolah membuka pendaftaran, lalu pihak sekolah
menyambut calon siswi, dan jika ada siswa-siswi yang tertarik datang bersama orang tua ke sekolah, pihak sekolah akan memberikan formulir, lalu akan menerima berkas dari calon siswa-siswi, dan jika sudah akan dilakukan pemeriksaan berkas oleh pihak sekolah. Jika sudah lengkap, maka akan menerima pembayaran, dan jika tidak, maka berkas tersebut akan dikembalikan ke calon siswa-siswi tersebut untuk dilengkapi. Setelah menerima pembayaran, pihak sekolah akan menerima bukti pembayaran yang berbentuk file, kemudian pihak sekolah akan memverifikasi pembayaran, lalu memasukkan atau menginput data siswa-siswi baru tersebut. Kemudian selesai. Setelah membuat flowchart, saya juga membuat prototipe dari dashboard yang akan dibuat untuk menjawab beberapa rumusan masalah seperti proses bisnis apa yang ada di MA Falak, kemudian apakah betul proses bisnis penerimaan siswa-siswi baru merupakan proses bisnis yang tengah mengalami permasalahan, serta apakah penyebab dari permasalahan tersebut. Maka prototipenya seperti ini, yaitu mencakup seluruh data yang ada di sekolah untuk dianalisis lebih lanjut oleh BI developer. Prototipenya seperti ini, yaitu ada dashboard, ada judul, ada filter, total siswa, total guru, dan beberapa grafik. Namun ini hanya prototipe saja. Dashboard selanjutnya akan dikembangkan atau dirancang oleh BI Developer 1 dan BI Developer 2. Untuk mengkoordinir tugas dari BI Developer dan Technical Writer sudah saya kerjakan. Selanjutnya kepada BI Developer 1, Tania Aprilia, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya Tania Aprilia sebagai BI Developer. Sebelumnya, tugas BI Developer itu pengembangan dashboard untuk menjanjikan informasi bisnis yang relevan dan dapat dimengerti oleh user. Nah, kami dapat data dari sekolah MA Falak berbentuk kertas, lalu kami melakukan input data ke dalam Excel dan melakukan pembersihan data seperti data yang double dan typo atau kesalahan lainnya. Kami dapat data itu ada 4 data, yaitu data guru, dan bisa dilihat di sini dari tahun 2019 sampai 2023. Terus ada data siswa, jumlah siswa dari kelas 10 IPA, IPS, 11 IPA, IPS, dan dari tahun 2019 sampai 2023. Terus selanjutnya kami dapat juga data dari jumlah ekstrakurikuler dari tahun 2019 sampai 2023. Lalu kami melakukan pembersihan data. Selanjutnya ada data eskul dari 2019 sampai 2024. Terus kami melakukan input lagi ke dalam tablet. Selanjutnya akan diserahkan kepada Mau untuk penjelasan insight dashboard MA Falak. Oke, baik. Terima kasih untuk BI 1. Mungkin dari saya sendiri itu melanjutkan di bagian dashboardnya sendiri dengan lanjutan dari yang tadi BI 1 dijelaskan. Untuk yang pertama itu kita punya jumlah siswa by tahun pelajaran dengan total dengan yang berwarna merah sendiri, berwarna pekat itu merupakan IPS, dan yang berwarna cerah itu merupakan IPA. Jadi untuk si jumlah siswa by per tahun pelajaran ini itu banyaknya ada di IPS. Terus dan ada penurunan juga di IPA, itu sudah sejumlah 185 orang. Selanjutnya ada untuk IPA dan IPS, kelas 10 IPA dan IPS itu untuk by tahun pelajaran terdapat kenaikan untuk di tahun 2019 hingga 2020 sebanyak 49 orang. Terus terjadi penurunan juga di 2021 hingga 2022
Terus ada penurunan juga di 2022 hingga 2023 itu untuk di bagian IPS, kelas 10 IPS. Terus untuk di kelas 10 IPA terdapat eh, tidak pertambahan dari 2019 hingga 2020, tapi hingga 2020 hingga 2021 itu ada kenaikan berjumlah jadi menjadi 35 orang dari 33 orang. Terus ada penurunan kembali menjadi 33 orang pada tahun 2022 hingga 2023. Terus yang terakhir itu ada penurunan juga di tahun 2023 hingga 2024. Selanjutnya ada di kelas 11 IPS dan IPA baik tahun pelajaran. Yang pertama itu dari 2019 itu terjadi penurunan hingga 33 orang dari 57 orang. Terus ada kenaikan sendiri itu 37 orang. Terus ada penurunan kembali 34 orang. Yang terakhir itu penurunan kembali juga di 30 orang. Selanjutnya untuk yang IPA sendiri 2019 itu terdapat 30 orang dan 2020 itu ada kenaikan menjadi ada penurunan menjadi 28 orang, terus ada kenaikan menjadi 30 orang, terus ada kenaikan kembali menjadi 34 31 34, terus ada penurunan kembali di 30. Terus selanjutnya dari kelas 12 IPA dan IPS itu baik tahun pelajaran. Jadi untuk IPS sendiri itu terdapat kenaikan dari 30 menjadi 55, terus ada penurunan kembali menjadi 33, terus ada kenaikan menjadi 37 pada tahun 2022 hingga 2023, terus ada penurunan kembali di 2023 hingga 2024. Terus untuk yang IPA sendiri terdapat penurunan di tahun 2020 menjadi 30, terus terdapat penurunan kembali menjadi 28, terus terdapat kenaikan menjadi 30, dan terakhir itu terdapat kenaikan menjadi 33 orang. Selanjutnya kita mempunyai tabel yaitu jumlah guru bagi tahun pelajaran. Untuk jumlah guru bagi tahun pelajaran sendiri ini kita ada dari 2019 itu hingga 2020 itu stabil, tidak ada perubahan, terus ada kenaikan di tahun 2021 hingga 2023, terus 2021 hingga 2022, dan 2022 hingga 2023 juga terdapat kenaikan. Tetapi 2023 hingga 2024 itu terdapat penurunan. Selanjutnya itu kita ada punya jumlah guru gender baik tahun pelajaran. Yang pertama itu 2019 itu ada penaikan hingga 2021 hingga 2022 terdapat kenaikan. Terus 2022 hingga 2023 itu terdapat kenaikan, dan 2023 hingga 2024 itu terdapat penurunan. Selanjutnya 2019 hingga 2020 tidak jumlah guru gender laki-laki baik tahun pelajaran 2019 hingga 2020 itu tidak ada penurunan ataupun kenaikan. Hingga 2021 itu terdapat kenaikan, hingga 2022 itu tidak ada kenaikan. Baik, selanjutnya ada jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler dari tahun 2019 hingga 2023. Yang pertama itu kita ada ekstrakurikuler pramuka yang pada tahun 2019 itu ada 38% ya dari jumlah siswa yang mengikuti dari jumlah siswa. Terus ada 12% pada tahun 2001 itu jadi penurunan berarti. Terus di tahun 2023 hingga 2024 itu ada kenaikan menjadi 14%. Selanjutnya ada hadroh, itu pada tahun 2019 itu terdapat 26%. Terus pada tahun 2020 hingga 2021 itu tidak ada kenaikan ataupun penurunan. Terus hingga 2021 hingga 2022 terdapat penurunan menjadi 16%. Terus di tahun 2023 hingga 2024 itu sama. Selanjutnya jumlah Paskibra. Paskibra itu dibuat pada tahun 2022 terdapat 50%, dan hingga 2023 itu tetap 50%, tidak ada perubahan. Untuk podcast selanjutnya itu ada podcast. Podcast itu terdapat 61% dari tahun 2022 hingga 2023. Terus
ada penurunan dari 2023 hingga 2024 itu terdapat 39%. Selanjutnya ada futsal. Futsal sendiri itu terdapat 19% pada tahun 2019 hingga 2020. Terus terjadi kenaikan di tahun 2000 penurunan dan 2023 hingga 2024 itu menjadi 19% kembali. Terus fotografi. Fotografi sendiri ini hingga dari 2019 terdapat 21%. Terus terjadi penurunan menjadi 13%. Ada kenaikan kembali dari 2022 hingga 2023 24%, dan 2023 hingga 2024 itu sama 24% juga. Paling eh, untuk dashboardnya sendiri, hasil dari dashboardnya seperti itu. Saya kembalikan ke PM. Baik, terima kasih kepada BI1 dan BI2. Untuk link dashboard dapat diakses pada link berikut atau nanti akan disertakan pada kolom deskripsi. Selanjutnya untuk technical writer menjelaskan job desk dan hasil job desk, pada siapa saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dokumentasi tentang wawancara yang telah kami lakukan. Yang pertama itu ada foto saat wawancara berlangsung dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga wakil dari para sekolah yang kami tanya. Dan ada foto Bapak Kepala Sekolahnya, juga kami meminta untuk foto bersama saat telah selesai mengerjakan. Dan juga terdapat Google Meet saat waktu pengerjaan. Jadi kita mengerjakannya bareng-bareng menggunakan Google Meet. Dan juga di sini ada hasil video kami yang telah kami wawancara dengan pihak sekolah di link YouTube yang bisa dilihat pada link YouTube tersebut. Nanti akan disertakan pada ini. Pada kolom komentar. Yang terakhir ada kesimpulan dari wawancara yang telah kami lakukan, yaitu dari hasil wawancara yang didapatkan, informasi terkait permasalahan yang terjadi yaitu penurunan jumlah siswa-siswi pada masa COVID-19. Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan tersebut yaitu adaptasi di pesantren dan faktor ekonomi. Namun, sekarang sudah mengalami peningkatan kembali karena adanya kegiatan-kegiatan selain pembelajaran seperti program komputer yang diberlakukan di sekolah tersebut yang bertujuan untuk mempersiapkan siswa menghadapi era 5.0, program Muhadoroh yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan public speaking siswa, dan kegiatan ekstrakurikuler yang memfasilitasi minat dan bakat siswa-siswi MA Al-Falaq. Di sini kami akan menambahkan saran. Berdasarkan dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa proses bisnis penerimaan siswa-siswi baru di MA Al-Falaq sudah berjalan dengan baik. Namun, terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan untuk perbaikan, yaitu memberikan keringanan pembayaran terhadap siswa-siswi yang bermasalah terhadap ekonominya, membuat sistem pembelajaran mondok sambil sekolah menjadi lebih nyaman dan menyenangkan dengan adanya kegiatan atau sistem pembelajaran yang lebih efektif dan pemanfaatan waktu yang tepat. Selain itu, dari data yang didapat, data dari sekolah MA Al-Falaq masih kurang lengkap untuk didapatkan. Dianalisis secara lebih dalam karena pihak sekolah hanya memberi data secara manual saja tidak lengkap. Sebaiknya pihak sekolah mempunyai data yang telah diinput secara rapi dan jelas untuk bisa dianalisis oleh kita dengan lebih baik. Selanjutnya saya kembalikan kepada PM yang lain. Baik, terima kasih kepada technical writer. Sekian presentasi hasil tugas besar bisnis intelligence kami kepada semua pihak yang telah berkait
pada tugas ini, kepada Sekolah MA Al-Falaq, kepada Bu Putri yang telah membimbing kami hingga selesainya tugas ini, dan kepada rekan-rekan kelompok 6 yang telah berjuang untuk menyelesaikan tugas ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di lain waktu.